Selamat pagi kepada Budea, Bu Maya, dan juga teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Saya Zahra Sofia Hanin bersama dua teman saya, Mahardani Anissa Muntas dan juga Nisa Mandai Sektaib, akan mempresentasikan terkait dengan Mandai, yaitu produk fermentasi dari buah cempedak. Mandai, terdengar asing bukan? Mungkin dari beberapa kalian pernah mendengar atau bahkan memakan makanan fermentasi mandai, tapi mungkin juga ada yang baru mendengarnya. Sebenarnya mandai itu apa sih? Ya, jadi mandai ini merupakan makanan fermentasi tradisional khas Kalimantan yang berbahan dasar kulit bagian tengah atau mesokarp cempedak, atau dapat pula menggunakan nangka. Awal mula munculnya mandai, yaitu karena kebiasaan dari masyarakat Banjar yang gemar memakan ikan. Akan tetapi, saat musim kemarau tiba, air laut menjadi surut dan ikan sulit ditangkap. Hal tersebut membuat masyarakat Banjar mendapatkan ide untuk mengolah buah cempedak menjadi mandai. Buah cempedak dipilih karena buah tersebut melimpah di tanah Banjar kala itu. Hasilnya, mandai pun tercipta sebagai hidangan alternatif pengganti ikan. Fermentasi buah cempedak ini banyak diminati oleh masyarakat Banjar dan sekarang diminati oleh masyarakat Indonesia. Kelebihan mandai sebagai pangan fungsional antara lain yaitu proses pembuatannya yang mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang di rumah. Mengandung cukup banyak gizi antara lain misalnya karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A dan juga vitamin C. Selain itu, kandungan gizi yang tinggi ini menjadikannya sebagai alternatif makanan pengganti ikan. Mengapa ya buah cempedak bisa terfermentasi hingga akhirnya menghasilkan makanan fermentasi mandai yang rasanya begitu lezat? Hal ini terjadi karena adanya peran bakteri asam laktat yang membantu proses fermentasinya. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat atau batang, dan dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Sementara perannya sendiri yaitu mengubah struktur globular protein menjadi struktur yang fibular dan crosslink akibat produksi asam atau dinaturasi serta pembentukan ulang struktur protein, menghasilkan asam laktat dan bakteriosin yang menghambat pertumbuhan bakteri kompetitor, serta menghasilkan senyawa yang dapat memberikan rasa serta aroma spesifik di makanan fermentasi. Berdasarkan literatur, bakteri asam laktat yang berperan dalam fermentasi mandai yaitu Lactobacillus plantarum, Leuconostoc, serta Pediococcus. Kita bahas yang pertama, Lactobacillus plantarum. Merupakan bakteri asam laktat gram positif, bentuknya batang dapat tumbuh pada suhu antara 15 hingga 45 derajat Celcius dan pH hingga 3,2, serta dapat menghasilkan bakteriosin loh. Lactobacillus plantarum ini dianggap sebagai bakteri heterofermentatif fakultatif yang menghasilkan asam organik untuk menurunkan pH, serta bersifat amilolitik yang secara langsung mengubah pati menjadi asam laktat. Visualisasi dari Lactobacillus plantarum dapat teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya, Leuconostoc. Leuconostoc merupakan bakteri asam laktat gram positif, katalase negatif, berbentuk kokus, dan dapat memfermentasi laktosa dan glukosa melalui jalur heterofermentatif. Leuconostoc memiliki aktivitas enzim amilase untuk menghidrolisis amilo menjadi monomernya, misalnya disakarida dan juga monosakarida. Selanjutnya, Pediococcus pentosaceus. Pediococcus merupakan bakteri asam laktat gram positif, non-motil, tidak membentuk spora dan juga menghasilkan bakteriosin. Di mana bakteriosin yang dihasilkan ini adalah pediosin yang dapat membunuh mikroorganisme pembusuk sehingga nantinya membantu dalam proses fermentasi mandai dan makanan yang jadi itu tidak busuk. Visualisasi dari Pediococcus pentosaceus itu dapat dilihat pada layar. Mandai dibuat dengan melakukan fermentasi buah cempedak secara spontan dengan memanfaatkan mikroorganisme indigen yang secara alami berada pada kulit buah cempedak. Fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara spontan. Pertama-tama dilakukan tahapan penambahan garam yang bertujuan untuk menyeleksi mikroba yang dapat tumbuh pada mesokarp cempedak sehingga berakibat pada suksesi suatu kelompok mikroba tertentu.
Kondisi garam yang tinggi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai aktivitas air. Selain itu, garam yang ditambahkan akan terionisasi menjadi ion Cl- yang bersifat toksin. Kedua kondisi tersebut akan menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen, serta memperpanjang masa simpan produk. Kadar atau jumlah garam yang ditambahkan tergantung dari banyaknya mandai dan waktu fermentasi yang diinginkan. Pemberian jumlah garam akan menentukan mutu akhir produk yang dihasilkan, seperti hasil fermentasi, pembentukan aroma, tekstur, rasa, dan nilai pH produk. Perubahan tekstur pada cempedak mula-mula terjadi akibat mesokarp cempedak yang kehilangan air dan tekanan turgornya, sehingga mengakibatkan terjadinya plasmolisis dan berkurangnya tekanan pada sel. Lama-kelamaan, protoplasma sel akan terkelupas dari dinding selnya, yang kemudian akan menyediakan jarak antara dinding sel dengan membrannya, sehingga dinding sel akan luruh dan mengkerut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan tekstur mesokarp cempedak. Jenis mikroba indigen yang berperan dalam proses fermentasi mandai merupakan kelompok bakteri asam laktat, diantaranya yaitu Lactobacillus plantarum, Leuconostoc, dan Pediococcus. Bakteri asam laktat memetabolisme glukosa pada cempedak melalui tahapan glikolisis yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menjadi ribulosa 5-fosfat. Jenis gula ini lalu akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan asetil fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi fosfoenol pirufat yang akan diubah lagi menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan didehidrogenasi untuk membentuk asam laktat. Proses ini mengakibatkan terjadinya penurunan nilai pH hingga bernilai 3-4. Penurunan nilai pH hingga 3-4 ini menyebabkan terjadinya suksesi kelompok bakteri asam laktat. Ketahanan bakteri asam laktat pada pH rendah terjadi akibat kemampuannya dalam mempertahankan pH internal lebih alkali daripada pH eksternalnya yang lebih asam. Selain itu, bakteri asam laktat juga mempunyai membran sel yang lebih tahan terhadap kebocoran sel. Dalam kondisi pH rendah, bakteri asam laktat mampu mempertahankan kadar keasaman sitoplasmanya, sehingga enzim yang berada di dalam sel tetap dapat bekerja secara optimal. Selama pertumbuhannya, bakteri asam laktat dapat memproduksi komponen metabolit seperti asam organik, hidrogen peroksida, bakteriosin, dan komponen lainnya. Bakteriosin itu sendiri merupakan suatu peptida antimikroba yang dihasilkan bakteri asam laktat selama fase pertumbuhan eksponensialnya. Peptida antimikroba ini berperan dalam membunuh dan menghambat bakteri lain yang berkompetisi dalam ekologi yang sama. Berikut merupakan kandungan gizi yang terkandung dalam mandai. Mesokarp pada 100 gram mandai cempedak mengandung protein 2,5%, lemak 0,4%, karbohidrat 25,8%, serat 3,4%, dan mineral 67,9%, serta senyawa lain yang tertera pada slide. Terdapat beberapa karakteristik organoleptik yang diamati pada mandai cempedak, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Warna coklat yang muncul disebabkan oleh penggorengan, rasa asin dikarenakan akibat penggaraman, lalu tekstur yang kenyal akibat aktivitas garam dalam konsentrasi tinggi sehingga bersifat menarik air dari cempedak. Berikut merupakan industrial perspektif untuk mandai cempedak. Mandai cempedak dapat diolah menjadi abon karena harga abon sapi yang tinggi di pasaran sehingga dapat digunakan mandai untuk menggantikan abon sapi. Proses pembuatan abon mandai yaitu pertama mandai digiling kasar menggunakan blender, lalu dimasukkan santan dan bumbu lalu diaduk. Kemudian mandai yang telah digiling dicampurkan ke dalam santan, kemudian diaduk lagi sehingga menimbulkan aroma khas abon dan berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian diaduk sehingga mandai menjadi kering dan terlihat seperti tekstur abon pada umumnya. Kemudian dilakukan pengeringan kembali untuk pengawetan dan abon yang dikemas dalam plastik pembungkus untuk dipasarkan. Selain abon, produk turunan mandai yang berpotensi untuk dikembangkan adalah nugget mandai.
Hal ini disebabkan karena nugget merupakan makanan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Berikut adalah proses pengolahan nugget mandai. Pertama, mandai digiling kasar, kemudian dimasukkan ke dalam baskom bersama bumbu nugget, tepung terigu, dan tepung maizena, lalu diaduk. Kemudian adonan dicetak, lalu dikukus, kemudian didinginkan dan dipotong-potong. Kemudian potongan nugget dimasukkan ke dalam kocokan telur, lalu ditaburi tepung panir sehingga tertutup rapat. Lalu nugget dibekukan dan diawetkan dalam freezer. Kemudian nugget dikemas dalam plastik pembungkus untuk dipasarkan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.